Bang Teguh Margono sebagai tim dari kuasa hukum Saka Tatal, seperti apa ini mungkin kemarin Saka Tatal juga sudah menjalani sumpah pocong nih. Abang sendiri sebagai tim kuasa hukum seperti apa melihat keberanian Saka Tatal, artinya demi membuktikan bahwa Saka Tatal tidak melakukan. Ya, artinya gini, Saka Tatal melakukan sumpah pocong itu berdasarkan memang ada tantangan dari Rudiana sebelumnya, bahwa Rudiana ingin sumpah kosong, tapi kami pun klien kami Saka Tatal itu siap dan telah melaksanakan sumpah pocong tersebut. Artinya apa? Sumpah pocong yang dilakukan oleh Saka Tatal ingin memberikan pembuktian bahwa klien kami itu memang tidak melakukan kesalahan seperti yang disangkakan saat ini. Seperti yang kita ketahui, itu 7 terpidana plus Saka Tatal. Kenapa harus melakukan sumpah pocong? Artinya seberapa besar sih dampaknya ketika harus melakukan sumpah pocong kepada si Saka Tatal sendiri, Bang? Kemarin juga pada saat sumpah pocong dilakukan, Saka Tatal itu sempat karena sumpah pocong itu hubungannya kita menyebut nama Allah gitu kan. Artinya kita benar-benar bersaksi bahwa klien kami itu sama sekali tidak melakukan seperti yang memang disangkakan sebelumnya gitu. Jadi benar-benar ini karena mungkin klien kami itu udah capek juga ya, bagaimana caranya melakukan pembuktian selain pembuktian secara di pengadilan. Nah, makanya dengan sumpah pocong. Sumpah pocong ini dimaksudkan sebetulnya membuat tantangan juga kepada Rudiana. Sempat kecewa nggak sih Bang? Artinya kemarin sempat kan diharapkan kan Pak Rudiana datang ya untuk menerima gitu. Ya, datang sama-sama melakukan sumpah pocong gitu. Kecewa, tapi kan sumpah pocong yang dimaksud Rudiana itu bersaksi atas kematian anaknya, bukan atas kasus ini gitu. Jadi kecewa pasti dong, kita kecewa dia nggak datang gitu. Tapi paling penting adalah klien kami telah membuktikan bahwa siap dengan sumpah pocong gitu. Oke, berarti artinya yang Abang dan tim harapkan itu Rudiana itu sumpah pocong bukan tentang kematian anaknya, tapi tentang yang dituduhkan ke dia sebagai perancang. Karena kalau kematian kan udah kita tahu semua ya kan, yang meninggal siapa, seperti itu. Bang, kemarin Saka bilang di saat diperiksa Barreskrim, dia bilang AF dan DD itu berbohong Bang ya. Berbohongnya seperti apa sih Bang? Boleh dijabarkan? Sesuai dengan pemanggilan kami ke Barreskrim kemarin, itu ada 32 pertanyaan. Nah, berbohongnya itu artinya kita ini diminta memberikan keterangan tentang kesaksian palsunya si Aib gitu. Nah, itu memang karena pada saat kejadian itu Saka Tatal tidak berada di lokasi, begitu. Jadi benar-benar Saka Tatal itu pada saat kejadian di 2016 itu memang sebetulnya berada di rumah keluarganya, seperti itu. Sudah ada ini juga nggak Bang? Artinya Abah sebagai kuasa hukum menyiapkan novum terkait dari nanti akan dilanjutkan lagi PK-nya Bang? Ya, novum kita sudah siapkan semua, tapi belum bisa kita ekspos di sini. Novum kita ada semua. Kemarin kan sempat ditolak gitu Bang ya. Terkait dengan ditolaknya novum gimana Bang tanggapannya Bang? Ya, dengan semakin adanya saksi-saksi baru, artinya sekarang apalagi sudah menguatkan klien kami ya, bahwa si Dede juga sudah mengakui ya. Artinya kalau di dalam kesaksian tersebut palsu, berarti putusan yang diberikan oleh hakim. Nah, silakan rekan-rekan media sendiri yang mengartikan gitu. Jadi kalau sudah putusan itu saksian palsu, berarti dia bersaksi untuk orang yang sebetulnya tidak bersalah gitu. Kenapa orang tidak bersalah sampai menjalin hukuman gitu? Itu yang harus nantinya setelah ini kita harus lakukan rehab dari Saka Tatal sendiri gitu. Bang, berarti sidang PK Saka Tatal udah sejauh mana proses, tinggal nunggu putusan dari Mahkamah Agung atau seperti apa Bang? Ya, kita masih menunggu. Prosesnya berapa lama sih dari persidangan kemarin? Kemarin itu sekitar 2 mingguan ya. Berarti sekitar tanggal berapa nanti putusan dari MA keluar? Nanti kita belum bisa ini karena dari mereka, bukan dari kita. Itu nanti ada yang disampaikan langsung. Bang, ini kan proses hukumnya waktu tahun 2016 itu sumir mungkin Bang. Akhirnya bisa dikata semua tetap
yang ibarat diduga tidak bersalah jadi bersalah bang. Kan ini di kasus ini juga dinaikin gara-gara film bang. Artinya film itu termasuk yang membongkar kasus ini dia ungkit lagi atau seperti apa bang? Yes, jadi gini, film tersebut memang mungkin tidak semuanya sesuai ya, tetapi yang saya tangkap karena saya kebetulan nonton film itu kan, yang ditangkap itu adalah tagline terakhir ya, tagline terakhir itu bahwa masih ada DPO. Nah setelah film itu tayang itu langsung ya salah satu pengacara viral kan, nah di situ jadi sebetulnya dari PH tersebut berhasil mengungkap sebuah kejadian yang memang sebetulnya harus diungkap sebuah kebenaran. Dan di sini yang paling penting adalah kita sebagai warga negara butuh keadilan, ya kan? Karena sekarang seseorang Saka Tatal yang memang orang tidak punya, ya kan? Dan rekan kami Bu Titin itu menemaninya, ya dari tahun 2016. Jadi kita butuh keadilan di sini. Dan insya Allah kita akan bisa memenangkan dan Saka Tatal sudah bisa lebih baik lagi atau bebas dari. Miris gak bang melihat ketika abang mendampingi Saka Tatal sekarang tahun 2024 ketika melihat flashback ke belakang anak-anak itu masih pada berusia. Yes. Miris gak sih bang? Siapapun akan menangis ketika mendengar cerita langsung dari yang bersangkutan. Ya, saya termasuk kemarin rekan kami Farhat Abbas pada saat sidang itu menangis. Artinya apa? Itu betapa nurani yang memang yang nurani yang berbicara dari lubuk hati paling dalam itu kita Saka Tatal pada saat itu masih anak-anak, ya kan? Dicabut kemerdekaannya, gitu. Dan memang kebenaran tidak akan pernah surut, tapi kebenaran akan selalu naik ke permukaan. Dan tahun 2024 inilah, ya proses tadi ya dari film. Cuman film tersebut juga yang saya lihat hanya hasil akhirnya saja. Terlepas dari ceritanya itu di dalam itu mungkin ada ketidaksesuaian seperti itu. Abang sendiri jadi saksi ketika persidangan itu ya berlangsung ketika kemarin PK bang? Saya kebetulan tidak mengikuti, cuman kita memonitor terus karena kita menunggu. Jadi saat ini saat jadi turun gunung gitu, seperti itu. Bang ini soal pro kontra bang. Soal itu Rudiana bang yang kemarin ada ex-Wakapolri bilang kalau itu Rudiana ini merekayasa kasus Vina ini bang. Wakapolri. Iya ex-Wakapolri. Dia bilang karena apa? Karena di balik kasus Vina ini ada kasus yang lebih besar bang. Kenapa bang yang terlibat kasus ini melihatnya seperti apa bang? Benar Jadi gitu, kan? kalau dibilang benar, mantan Wakapolri sendiri adalah yang memiliki crime story yang cukup bagus itu. Artinya dia punya investigasi yang cukup bagus. Berarti dia punya jiwa analisa yang memang benar-benar menjiwai jiwa kepolisian gitu. Itu. Jadi tingkat keprofesional mantan orang yang sudah pensiun tersebut sangat luar biasa. Berarti ada kasus di belakang itu. Dia sudah bisa menganalisa sejauh mana. Karena kalau dilihat dari sisi pembunuhan kok sampai mengacak kemana-mana gitu loh. Dan kalian tahulah semua, ini dibilang pembunuhan, tapi ini kecelakaan gitu kan. Nah, satu lagi, itu kok bisa yang periksa itu dari tim narkoba. Di situ kita lihat gitu, seperti itu. Artinya abang setuju dengan ini adanya konspirasi bisa seperti itu bang? Konspirasi, untuk, artinya pengungkapan tersangkanya gitu ya. Ya, jadi yang saya setuju, cuman yang paling penting adalah gini. Di sini kepada pihak kepolisian bekerja secara profesional, ya. Jangan bukan job desk-nya itu diambil alih gitu kan. Berarti kan ada something wrong gitu kan pada saat itu. Dan memang pada saat BAP awal udah salah gitu loh. BAP salah. Akhirnya ini seperti ini. Sekali lagi, kebenaran pasti terungkap. Bang Bertambahnya lagi bang, Jenderal Susno Duaji baru diduga dapat intimidasi dari Kapolri bang. Gimana tanggapannya? Kapolres. Kapolres siapa ya bang? Kapolres Cirebon. Iya, saat dia makan. Ini kepada sebenarnya Pak Susno ini adalah orang yang cinta kepolisian, ya kan? Artinya dia mencintai, menjiwai. Nah, hanya saja ada seseorang yang tiba-tiba pada saat dia menemani makan, ya, itu tiba-tiba seperti yang kalian tahu semua,
itu di si yang menemani itu dilaporkan ya itu seperti itu. Itu kan diperiksa begitu kan. Etik. Itu ayo dong benar-benar menjiwai jiwa Kapolri seperti Pak Susno Aji gitu dan Pak Ugro ya harusnya seperti itu. Bang, balik lagi ke Sumpah Pocong ini kan banyak menuai pro kontra Bang. Artinya banyak kritikan juga Bang yang yang menyayangkan sikap dari Saka Tatal melakukan Sumpah Pocong. Abang menilai sebagai kuasa hukum seperti apa Bang tanggapannya Bang? Sumpah Pocong tuh ini saya harus nyontek di dalam hadis riwayat Bukhari sendiri jelas bahwa Itu dipertanyakan juga tuh bang. Ya kalau tafsir kan semua menafsirkan ya. Siapapun berhak menafsirkan, tapi harus sesuai dengan relnya gitu loh. Betul. Jangan menafsirkan tapi tidak sesuai dengan relnya gitu loh. Bang Teguh yang jelaskan berarti. Ya, banyak kritikan nih Bang. Abang yang bisa menjawab kritikan itu Bang. Siap. Jadi Sumpah Pocong itu dalam riwayat Abu Daud ya, bahwa janganlah kalian bersumpah dengan nama bapak-bapak kalian, dan jangan pula dengan nama ibu kalian, jangan pula dengan nama patung-patung, dan janganlah bersumpah kecuali dengan nama Allah, dan janganlah bersumpah kecuali kalian benar. Itu itu hadis riwayat Abu Daud. Tapi artinya ketika dia benar boleh melakukan itu bang. Ya Saka Tatal itu pengen menunjukkan bahwa saya ini benar gitu loh, tidak melakukan seperti yang disangkakan seperti itu. Jadi caranya apa? Ya udah Sumpah Pocong. Sumpah Pocong itu sebetulnya kan tradisi bangsa Indonesia kan, kearifan lokal gitu loh, seperti itu. Jadi ya sah-sah saja mau melakukan Sumpah Pocong, artinya dia mau menunjukkan kepada masyarakat kita nih. Dan yang dilakukan juga di masjid kok gitu, seperti itu. Tapi ada yang bilang katanya hukum di Indonesia tidak mengenal Sumpah Pocong. Abang sendiri gimana Bang? Tanggapannya Bang? Hukum di Indonesia tidak mengenal Sumpah Pocong. Iya, Ya, memang seperti kalau artinya gini, sekali lagi Sumpah Pocong kita mau menunjukkan bahwa klien kami itu mau menunjukkan tidak melakukan hal-hal yang seperti yang disangkakan. Artinya kami yakin, ya, makanya Saka Tatal pada saat itu tuh udah bingung nih, aduh udah capek, udah makanya begitu ada tantangan yang katanya Rudiana bilang mau Sumpah Pocong, sikat lah gitu kan? Itu seperti itu. Silakan. Terakhir bang, berarti upaya bang sebagai kuasa hukum Saka untuk memperbaiki namanya apa sih bang? Ya ini kan dengan PK ya. PK itu kita lakukan sebetulnya yang pemutus pada saat itu tuh. Nih sekali lagi saya harus flashback ya. Kalau sudah itu salah ya, putusan itu salah, PK itu nanti kita menangkan oleh kita. Berarti hakim pada saat itu apa? Perlu dicek kembali itu semua tuh, hakim dan JPU-nya dicek terus semua tuh, telusur ya. Kita harus tunjukkan kepada bangsa kita, rakyat kita, inilah pembelajaran hukum yang baik kepada negara kita gitu. Boleh dibilang peradilan sesat loh. Ya peradilan sesat itu yang disampaikan rekan kami juga kan, gitu ya. Oke. Siap.